Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 22 ayat 40. Saya bacakan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya di Taman Getsemani, ya di mana Tuhan Yesus menghadapi satu pergumulan yang tidak mudah, ya boleh dikatakan pergumulan hidup dan mati, ya karena nanti disitulah ya keringatnya seperti tetesan darah, ya. Nah, terhadap murid-muridnya, dia berkata supaya mereka berdoa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jemaat dikasih Tuhan, yang namanya orang hidup, pencobaan akan selalu ada. Tetapi pastikan ketika pencobaan datang, kita siap, sehingga kita tidak jatuh. Kita tetap kuat, bahkan kita bisa keluar, melewati setiap pencobaan dan berkemenangan. Salah satu kunci yang Tuhan berikan adalah dengan kita berdoa. Loh, apa hubungannya berdoa dengan kita bisa tidak jatuh dalam pencobaan? Ya, ketika kita berdoa, jangan hanya membayangkan kita sedang meminta. Berdoa sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang terhubung dengan Tuhan. Kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Nah, dia sumber kuasa itu. Nah, ketika kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan seperti hanya sebuah kabel, ya, serat kabel yang kecil saja. Ya, itu mungkin kalau nggak terhubung dengan arus listrik ya biasa saja. Tapi begitu terhubung dengan arus listrik ada kekuatan yang besar. Ya, jawabannya ada setrumnya gitu ya. Orang bisa kena setrumnya. Demikianlah ketika kita berdoa, kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang menyertai akan hidup kita. Sehingga ketika pencobaan datang sekalipun, kita tidak akan jatuh. Kita bisa mengatasinya. Ya, jadi kita bisa berkemenangan. Sebab bukan gagah kuat kita sesungguhnya, tetapi ada kuasa Tuhan yang menyertai akan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, seperti pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid supaya mereka berdoa. Agar apa? Tidak jatuh ke dalam pencobaan. Orang yang berdoa berarti orang yang
mereka itu terhubung dengan Tuhan. Orang yang berdoa berarti ada kuasa Tuhan atas orang itu. Ketika orang itu berdoa, sesungguhnya dia tidak sedang sendirian, karena ada Tuhan yang akan menyertainya. Nah, dengan demikian kekuatan yang dari Tuhan inilah yang membuat orang itu tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi dia bisa melewati setiap pencobaan dan berkemenangan. Karena dia tidak sendiri, ada Tuhan. Sekali lagi, kuncinya ini. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jaga senantiasa jam-jam doa kita kepada Tuhan. Waktu-waktu doa kita kepada Tuhan. Ya, berdoa tidak selalu harus ya dengan banyak orang. Saat engkau sendiri, saat engkau tidak ada siapa-siapa. Ya, berdoa juga tidak usah istilahnya dengan cara-cara yang agamawi, dengan kata-kata yang muluk-muluk dan sebagainya. Yesus berkali-kali mengajarkan juga dalam kitab suci bahwa berdoa itu ya tidak usah bertele-tele, tetapi berdoalah dengan hati yang sungguh-sungguh, ya, tidak harus menghafalkan. Ya, doa itu adalah doa yang mengalir dari hatimu dengan kesungguhan iman percaya. Maka disitulah akan ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga pencobaan-pencobaan apapun yang datang, yang sesungguhnya Alkitab sudah mengatakan, itu tidak melebihi kekuatan kita. Nah, ketika kita menghadapi itu, kita kuat, kita bisa melewati, kita pasti berkemenangan. Sebab ada Tuhan yang Immanuel, Dia yang menyertai kita, Dia yang memampukan kita. Yuk jaga ya waktu-waktu doa kita. Sesungguhnya sekali lagi ketika berdoa, engkau sedang terhubung dengan Tuhan. Engkau sedang terkoneksi dengan Tuhan. Aliran kuasa Tuhan itulah yang membuat engkau punya power. Engkau punya kekuatan. Engkau punya kuasa. Sehingga engkau bisa menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan. Engkau tidak akan jatuh. Imanmu akan tetap teguh. Engkau tetap akan kuat menghadapi setiap tantangan. Sekali lagi, ya Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid supaya mereka berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, biarlah itu jadi pelajaran buat kita semua juga. Supaya kita nggak jatuh ke dalam pencobaan. Salah satu kunci yang Tuhan beri adalah dengan kita berdoa. Ayo, mulai kita aktifkan lagi doa-doa kita kepada Tuhan. Bukan hanya doa permintaan, tapi doa juga ada pujian kepada Tuhan. Doa juga ada pengagungan kepada Tuhan. Doa juga ada di sana istilahnya ungkapan hati kita, ya cinta kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang memberikan satu pelajaran bagi kami Tuhan, supaya kami tetap berdoa, terus berdoa. Karena ketika kami berdoa, kami terhubung dengan Engkau, terkoneksi dengan Tuhan. Dan ada aliran kuasa Tuhan yang membuat kami ada kekuatan. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika ada pencobaan datang, kami tidak jatuh. Kami kuat, kami bisa melewati setiap pencobaan. Bahkan kami bisa berkemenangan. Sebab Engkau Tuhan sesungguhnya yang berikan kuasa kepada kami dan memampukan kami. Biarlah kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.